Halo bos, ketemu meneh karo aku. Oke, di video kali ini kita akan membuat alat untuk mengaduk kopi seperti ini. Seperti biasa, kita memanfaatkan kardus bekas untuk dibuat menjadi kerajinan menarik. Oke, langsung saja kita coba. Pertama, kita masukkan kopi dan gula. Lalu kita taruh di bawah sini. Kita tinggal membuka keran dan air akan mengalir. Jadi selain untuk mengaduk, kita juga bisa memberi air untuk minuman kita. Oke, setelah air dirasa cukup, lalu kita aduk. Kita tinggal memencet saklar di atas ini. Siap, kopi sudah jadi, mantap kan? Bagi teman-teman yang ingin membuat, sudah saya siapkan pola dan ukuran di kolom deskripsi di bawah video ini. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, yuk silahkan klik tombol subscribe di bawah video ini terlebih dahulu. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video baru selanjutnya. Nah, kita siapkan kardus dengan ukuran seperti ini. Potongannya jangan dibuang. Untuk yang besar kita siapkan 2 lembar. Kemudian kita pasang seperti di video. Selanjutnya kita siapkan kardus lagi. Lalu buat lingkaran dengan diameter 7 cm. Kemudian potong. Setelah terpotong, kita pasang di bagian tengah ini. Oke, kita siapkan kardus lagi dengan ukuran seperti ini. Lalu kita gabungkan. Sip, lalu kita pasang kardus yang pertama tadi. Dan hasilnya seperti ini. Oke, untuk menutup bagian belakang kita siapkan kardus dengan ukuran sebagai berikut. Lalu kita pasangkan. Selanjutnya kita siapkan kardus untuk bagian bawah. Lalu kita satukan. Oke, dan siapkan kardus lagi dengan ukuran sebagai berikut untuk menutup bagian depan. Oke, sudah kelihatan kan bentuknya? Lalu kita tinggal menutup lubang-lubang kardus dengan lakban kertas. Oke, setelah semua sambungan tertutup, maka hasilnya seperti ini. Kita siapkan kardus dengan ukuran seperti ini. Kita buat lingkaran dengan diameter 7 cm. Ini untuk menutup bagian atasnya. Dan kita beri lakban kertas juga. Oke, sudah beres. Lalu kita olesi seluruh permukaan kardus dengan lem kayu agar lakban kertas lebih kuat menempel. Dan setelah permukaan terlapisi, kita tunggu hingga kering. Oke, untuk menunggu lem kering, kemarin saya dikirimi lagi oleh Tekiro sebuah bor mini bermerek Ryu. Bor ini menggunakan baterai dan kita mendapat mata bor yang cukup banyak di sini. Oke, langsung saja kita buka. Dan inilah alatnya, mungil dan sangat nyaman untuk digenggam. Oke, selain itu kita mendapat mata bor berbagai ukuran dan juga kita mendapat mata obeng berbagai model. Oke. Kita juga mendapatkan charger karena bor ini menggunakan baterai, jadi sangat praktis teman-teman. Oke, sip, kita lanjutkan tutorialnya dan kita coba juga bor baru kita ini. Lalu kita siapkan lagi 2 lembar kardus. Yang satu kita buat lingkaran di tengah-tengahnya dengan diameter 3 cm. Lalu buat lubang kecil di sampingnya. Lubang ini nanti akan jadi tempat selang. Selanjutnya kita siapkan beberapa kardus dengan ukuran masing-masing sebagai berikut. Kita juga perlu menyiapkan dinamo, saklar,
soket baterai, keran infus, dan selang air. Lalu kita rangkai seperti di video. Kita pasang selang pada keran infus dan ujungnya kita masukkan ke lubang kecil yang bawah, kemudian kita pasang dinamonya pada lubang besar. Oke, setelah itu kita sambung kabelnya. Kita tinggal menyambung warna kabel yang sama dan salah satu kabel kita lewatkan ke saklar terlebih dahulu seperti ini, lalu kita rapikan dan pasang penutup atasnya. Kemudian kita siapkan sumpit, lalu kita potong bagian ujungnya dan kita lem ke dinamo seperti ini. Lalu kita pasang kardus yang ini untuk tarikan atasnya. Sip, kita tutup bagian lubang-lubang kardusnya dengan lakban kertas. Dan jangan lupa beri lem kayu agar lakban kertas lebih menempel. Tapi yang kita beri lem cukup atasnya saja, yang bawah tidak usah. Oke, menunggu kering, kita siapkan bagian bodinya tadi sudah kering, lalu kita beri warna dengan cat sesuai keinginan. Dan di bagian pengadunya ini kita beri cat, tapi seperti tadi cukup bagian depan dan atasnya, yang bawah tidak usah karena ada selang air, nanti akan keluar airnya dari situ, jadi tidak usah dicat. Dan setelah kering, seperti inilah hasilnya. Kita siapkan botol, lalu buat lubang di bagian bawahnya. Dan jangan lupa sebelum kita pakai, kita cuci bersih dulu karena ini untuk diminum atau dikonsumsi. Oke, kita potong selang secukupnya, lalu kita pasang ke lubang botol tadi. Dan jangan lupa diberi lem agar tidak bocor. Selanjutnya kita pasang baterai dan gabungkan. Untuk mengaduk kita menggunakan sedotan minuman. Kita siapkan yang banyak karena nanti setelah digunakan otomatis kotor, kita tinggal menggantinya saja. Lalu kita pasang sedotannya pada ujung sumpit yang kita pasang pada dinamo kita. Oke, seperti ini sudah jadi, sudah siap digunakan. Dirasa cukup, lalu kita aduk, kita tinggal memencet saklar di atas ini. Oke, setelah selesai kita angkat pengaduknya dan ambil gelasnya. Untuk sedotan bisa dibuang dan diganti setelah kita gunakan seperti ini. Maka kopi sudah siap dinikmati. Mantap kan? Oke, ini masih belum selesai. Rencananya masih akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Kita akan membuat dispenser untuk tempat kopi dan gulanya. Ditunggu ya video lanjutannya. Dan untuk video kali ini saya rasa cukup. Jika tutorial ini bermanfaat, silahkan share di sosial media bos-bosku semua. Jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya, dan see you next video bosku semua. Selamat mencoba di rumah.